English with me, Miss Navita. Today, I'm gonna teach you about conditional sentence. Jadi hari ini kita akan belajar tentang conditional sentence atau kalimat pengandaian. Let's check it out. Pernah gak sih kalian itu berandai-andai, berhayal, berimajinasi, berandai-andai ingin melakukan sesuatu hal, atau berandai-andai menginginkan sesuatu yang sudah lama kalian impikan? Nah, jika kalian pernah, berarti kalian harus belajar tentang conditional sentence. Sudah tahu belum apa itu conditional sentence? Conditional sentence adalah kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membuat kalimat pengandaian, harapan, keinginan, atau rencana yang mungkin dapat ataupun tidak dapat terwujud. Nah, jadi dalam conditional sentence ini kita membuat kalimat pengandaian yang mana kalimat tersebut itu bisa mengandaikan sesuatu hal yang mungkin bisa terwujud ataupun tidak dapat terwujud. Simak terus ya. Conditional sentence bertujuan untuk mengandaikan sesuatu hal yang telah terjadi atau akan terjadi. Contohnya, andaikan saya pulang lebih cepat, maka saya tidak akan kehujanan. Nah, jadi kalau misalkan kamu itu pulangnya lebih cepat, pasti nggak akan kehujanan. Berarti syaratnya kamu harus pulang lebih cepat dulu, baru kamu tidak kehujanan. Terus contoh yang lain, andai saya belajar lebih giat, maka saya bisa masuk universitas yang saya inginkan. Nah, itu juga berandai-andai. Syaratnya kamu harus belajar giat dulu, baru bisa masuk ke universitas yang kamu inginkan. Dalam kalimat kondisional atau conditional sentence terdiri atas dua bagian. Karena conditional sentence itu berupa klausa, maka akan ada dua kalimat yang digabungkan menjadi satu. Bagian yang pertama yaitu berupa main clause yang akan menjadi induk kalimat. Sedangkan bagian yang kedua dinamakan if clause atau anak kalimat yang juga memiliki pernyataan pengandaian. Jadi nanti pernyataan pengandaian akan ada di bagian yang kedua atau yang disebut dengan if clause. Dalam conditional sentence ada 4 tipe yang akan kita pelajari. The first one is type 0, the second one is type 1, the third is type 2, and the fourth is type 3. Jadi ada tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan ada tipe 3. Yang membedakan antara tipe 1 dengan tipe lainnya yaitu terletak pada tenses atau waktunya. Jadi mulai tipe 0, 1, 2, dan 3 itu memiliki tenses yang berbeda-beda. Karena tenses atau waktunya berbeda, itu dapat mengakibatkan terwujud atau tidaknya pengandaian yang akan kita buat. Simak terus. Oke, kita mulai dari conditional sentence type 0 atau tipe 0. Namanya tipe 0, kayak di pom bensin aja ya, mulai dari 0. Bercanda. Baiklah, kita mulai dari conditional sentence type 0 atau tipe 0. Conditional sentence tipe 0 ini digunakan untuk menggambarkan fakta atau kebenaran umum yang sudah pasti. Misalnya, jika kamu memanaskan air, maka air itu pasti akan mendidih. Sudah pasti terjadi, bukan? Nah, itulah yang dinamakan dengan kebenaran umum yang sudah pasti. Rumus dalam type 0 atau tipe 0 ini kita perhatikan, masih ingat kan tadi jika dalam conditional sentence itu ada dua bagian. Yang pertama yaitu ada if clause dan yang kedua ada main clause. Dalam rumus type 0 ini, if clause-nya itu memakai simple present tense. Dengan rumus, kalau simple present tense itu ada subject dan ada kata kerja bentuk pertama atau disebut dengan verb 1 atau infinitive. Dan main clause-nya ternyata sama juga memakai simple present tense dengan rumus yang sama juga. Jadi, baik if clause maupun main clause dalam rumus type 0 atau tipe 0 ini kita memakai tenses yang sama, yaitu simple present tense dengan rumus ada subject, ada verb 1 atau infinitive dalam if clause dan main clause-nya. Untuk mempermudah pemahaman kalian tentang conditional sentence type 0 atau tipe 0, kita langsung masuk ke contoh aja ya.
Di situ contohnya diperhatikan, masih ingat kan tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa dalam conditional sentence itu ada dua klausa, yaitu yang pertama terdiri dari bagian if clause dan yang kedua ada main clause. Jadi itu yang ada if-nya itu berarti dia masuk ke dalam bagian if clause. Dalam rumus type 0 atau tipe 0 itu if clause maupun main clause-nya dua-duanya menggunakan tenses yang sama, yaitu simple present tense dengan rumus subjek dan kata kerja bentuk pertama atau infinitive. Coba diperhatikan contoh yang pertama. If you heat water, it boils. Jadi jika kamu memanaskan air, airnya mendidih. Itu berarti kebenaran umum. Karena masuk dalam kebenaran umum, maka kita harus memakai type 0. Itu diperhatikan ada if you heat water. Heat di situ ada kata kerja bentuk pertama dan main clause-nya juga sama menggunakan kata kerja bentuk pertama, yaitu boils. Itu juga bentuk pertama. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. If you freeze water, it becomes ice. Jika sama itu if clause-nya memakai simple present tense dengan verb 1 atau infinitive, yaitu verb 1-nya adalah freeze, membekukan. Dan if main clause-nya itu juga sama menggunakan kata kerja bentuk pertama, yaitu becomes. Baiklah, kita masuk ke conditional sentence type 1 atau conditional sentence tipe pertama. Conditional sentence tipe pertama digunakan untuk menggambarkan situasi yang mungkin atau diandaikan terjadi di masa depan dan memiliki kemungkinan yang besar untuk benar-benar terjadi. Jadi jika kalian ingin berandai-andai dan pengandaian kalian itu masih mungkin terjadi di masa depan, maka kalian harus memakai conditional sentence type 1. Dalam conditional sentence type 1 ini, kemungkinannya untuk terjadi itu sangat besar. Jadi, kalau misalkan kalian ingin berandai-andai dan kemungkinannya sangat besar untuk terjadi, berarti kalian pakai conditional sentence tipe pertama ya. Rumus dalam conditional sentence type 1 atau tipe pertama yaitu if clause-nya memakai simple present tense. Berarti sama dengan yang type 0 ya? Iya, tapi hanya if clause-nya saja. Sedangkan main clause-nya itu memakai simple future tense. Jadi if clause-nya memakai simple present tense dengan rumus subjek sama seperti tadi ya. Setelah itu ada verb 1 atau infinitive. Sedangkan main clause-nya ada simple future tense dengan rumus ada subjek, ada will, setelah will ada kata kerja bentuk pertama. Jadi perlu diingat-ingat jika ada if clause-nya dalam bentuk simple present tense, maka main clause-nya pasti ada will, setelah itu ada kata kerja bentuk pertama atau infinitive. Supaya lebih jelas lagi, kita masuk ke dalam contoh. Diperhatikan contoh berikut. If you study, you will pass the exam. Nah, di situ ada if clause-nya. If you study, study di situ adalah simple present tense karena study adalah kata kerja bentuk pertama. Diingat-ingat, jika kata kerjanya dalam if clause itu bentuk pertama, maka main clause-nya nanti pasti memakai will. Setelah itu, setelah will ada kata kerja bentuk pertama. Oh iya, perlu diingat-ingat ya bahwa if clause itu bisa diletakkan di awal kalimat maupun di akhir kalimat. Bedanya jika di awal kalimat if clause-nya, maka di tengah-tengah antara penghubung antara kalimat pertama dan kedua itu diberi tanda koma. Seperti contoh yang pertama itu. Sedangkan jika kalian ingin menempatkan if clause-nya di belakang, perhatikan contoh yang kedua, I will come to your party if you invite me. Nah, jika if clause-nya berada di akhir, maka tidak perlu dihubungkan dengan tanda koma. Kita lihat contoh yang kedua, di situ if clause-nya berada di belakang, jadi tidak ada penghubung tanda komanya. Jadi langsung ya, I will come to your party if you invite me. Ingat di depan situ ada will, itu berarti sebagai main clause, di depan sebagai main clause. Jika ada main clause-nya will, setelah will kata kerja bentuk pertama, maka if clause-nya harus memakai simple present tense dengan rumus ada subjek, you di situ. Setelah itu ada invite, kata kerja bentuk pertama. Bagaimana? Sudah jelas kan?
Oke, kita masuk ke tipe kondisional berikutnya, yaitu type 2 atau tipe 2. Kondisional tipe 2 digunakan untuk kalimat pengandaian yang sangat tidak mungkin bisa terjadi, menggambarkan situasi yang tidak realistis. Misalnya, membayangkan sesuatu yang tidak mungkin atau kita cuma berangan-angan aja. Jadi, jika kalian ingin membuat kalimat pengandaian atau cuma berangan-angan yang akhirnya nanti tidak mungkin terjadi, berarti kalian harus memakai conditional sentence type 2. Mengapa ini tidak mungkin terjadi? Karena nanti yang dipakai tensesnya adalah bentuk past atau bentuk lampau. Berikut ini adalah rumus conditional sentence type 2, yaitu if clause-nya memakai simple past tense. Dengan rumus ada subjek dan ada verb to atau kata kerja bentuk kedua. Berbeda dengan yang type 1. Kalau type 1 if clause-nya memakai bentuk pertama ya. Tapi kalau type 2 diingat-ingat kata kerjanya bentuk kedua. Jika if clause-nya bentuk kedua, maka main clause-nya dia memakai bentuk past future tense dengan rumus subjek, ada would dan ada verb one. Kalau dibentuk atau di tipe pertama will, kalau tipe kedua memakai would. Kata kerjanya tetap memakai kata kerja bentuk pertama setelah would. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh untuk lebih memperjelas lagi pemahaman kita tentang conditional sentence tipe yang kedua. Kita masuk ke dalam contoh yang pertama dulu. Di situ if clause-nya diletakkan di awal kalimat. Jadi sudah saya jelaskan di depan tadi bahwa if clause maupun main clause itu bisa diletakkan di depan ataupun di belakang. Jika diletakkan di depan if clause-nya, maka harus ada penghubung komanya. Tetapi jika if clause-nya diletakkan di akhir kalimat atau di belakang, maka tidak perlu ada penghubung koma. Jadi di situ di contoh yang pertama itu ada if clause-nya di awal kalimat, if I had enough time, I would go swimming. Sesuai dengan rumusnya, dalam tipe yang kedua ini kita memakai simple past tense dalam if clause-nya dan main clause-nya menggunakan past future tense. Jadi di situ ada simple past tense bentuk kedua ya, ada had. Had itu adalah bentuk kedua, bentuk pertamanya adalah have. Sedangkan main clause-nya itu memakai would, setelah would itu ada go. Go itu bentuk pertama. Jadi if I had enough time itu ada simple past tense if clause-nya, dan main clause-nya I would go swimming. Would go itu bentuk past future tense. Masuk ke contoh yang kedua. Kalau contoh yang kedua itu if clause-nya diletakkan di belakang. Jadi tidak perlu ada koma untuk menghubungkannya. Jadi langsung I would not stay in this job if I had another option. Jadi di situ bentuk main clause-nya dia bentuk negatif. Jadi jika main clause-nya bentuk negatif tidak harus ya bentuk if clause-nya juga negatif juga. Jadi di situ ada would not. Ingat-ingat tadi main clause-nya memakai past future tense, harus ada would. Karena di situ negatif maka diberi not. Setelah would atau would not itu ada kata kerja bentuk pertama stay di situ, maka if clause-nya memakai simple past tense. If I had, nah itu ada had itu bentuk kedua menunjukkan tensesnya adalah simple past tense. Sedangkan contoh yang ketiga itu ada I would rest right now if I were you. Jadi main clause-nya diletakkan di awal. Ingat main clause-nya tadi dalam tipe yang kedua ada would, setelah would ada kata kerja bentuk pertama rest. Di situ rest itu kata kerja bentuk pertama setelah would. Nah, if clause-nya itu memakai bentuk simple past tense. Di contoh yang ketiga ini if clause-nya memakai bentuk nominal ya. Jika dalam bentuk nominal dalam simple past tense itu sebenarnya memakai to be, was dan were. Tapi khusus dalam conditional sentence semua to be dalam semua subjek itu yang dipakai adalah were. Jadi itu meskipun subjeknya I, you, they, we, nama orang tunggal ataupun jamak itu semuanya memakai to be were, tidak boleh memakai to be was. Diperhatikan di situ if I were you. Nah, sebenarnya kalau rumus simple past tense seharusnya I to be-nya kan memakai was. Nah, tapi karena di situ bentuk conditional sentence, maka to be yang dipakai adalah were. Semua subjek memakai to be were. I would rest right now if I were you.
Oke, saya ulangi kembali sebagai catatan. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan were. Kamu mungkin bertanya-tanya, bukannya I itu pakai was ya dalam simple past tense? Nah, khusus dalam conditional sentence tipe kedua, semua subjek baik itu tunggal ataupun jamak semuanya menggunakan were. Jadi ingat-ingat, was sama sekali tidak dipakai ya. Masih nyimak kan? Oke, keep watching. Baiklah, kita akan masuk ke dalam conditional sentence type 3. Conditional sentence tipe 3 digunakan untuk menggambarkan situasi masa lalu yang tidak terjadi dan membayangkan hasil dari situasi tersebut. Jadi, situasi masa lalu yang tidak terjadi itu kita bayangkan akan terjadi dan kita berandai-andai. Tipe 3 ini mengungkapkan kebalikan dari fakta yang dihadapi. Jadi kalau misalkan faktanya itu tidak terjadi, tapi kita membayangkan bahwa hal tersebut terjadi, begitu ya kebalikannya. Tipe kalimat ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu penyesalan. Nah, misalkan kalian itu melakukan sesuatu hal di masa lampau, terus kalian membayangkan berandai-andai seandainya seperti itu dan menyesali hal tersebut, maka kalian bisa memakai tipe yang ketiga ini. Rumus conditional sentence tipe yang ketiga ini yaitu if clause-nya memakai past perfect tense. Rumusnya ada subjek, ada had, setelah had ada verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga, itu bentuk if clause-nya ya. Sedangkan main clause-nya memakai past future perfect tense. Rumusnya yaitu ada subjek, ada would, ada have, setelah itu ada verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Jadi dapat disimpulkan if clause-nya itu ada had, setelah had ada verb 3, sedangkan main clause-nya ada would, ada have, setelah itu ada kata kerja bentuk ketiga. Jadi baik if clause maupun main clause-nya sama-sama menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Tetapi bedanya kalau if clause sebelum kata kerja bentuk ketiga ada had, sedangkan main clause-nya sebelum bentuk ketiga atau kata kerja bentuk ketiganya itu ada would have. Langsung kita masuk contoh supaya lebih jelas lagi. Kita perhatikan contoh yang pertama, di situ ada if clause-nya diletakkan di awal kalimat. Masih ingat kan tadi jika if clause-nya diletakkan di awal kalimat, maka harus ada penghubung komanya. If you had given me a cake on my birthday, berarti itu ada subjek, dalam if clause-nya ada you, setelah itu ada had, setelah had harus ada kata kerja bentuk ketiga, yaitu di situ ada given, bentuk ketiga dari give. Berarti if clause-nya memakai past perfect tense. Ada had, setelah had ada verb 3 given. Setelah itu main clause-nya memakai past future perfect tense dengan rumus ada subjek I, di situ subjeknya. Setelah itu ada would, setelah would ada have. Nah, setelah have ini kan seharusnya kata kerja bentuk ketiga. Berhubung di contoh yang pertama itu tidak ada kata kerjanya, melainkan dia bentuknya nominal, yaitu ada adjektif kata sifat happy, maka setelah have diberi been, sehingga menjadi I would have been very happy. Nah, di situ ada been, diingat-ingat ya, karena been itu bentuknya nominal, maka harus diberi have, setelah have harus diberi been. Sedangkan contoh yang kedua itu main clause-nya diletakkan di awal kalimat, sehingga tidak perlu ada penghubung komanya. We would not have got an accident if John had driven his car carefully. Jadi di situ main clause-nya ada we, subjeknya, setelah itu ada would, karena di situ bentuk dari main clause-nya itu adalah kalimat negatif, maka setelah would diberi not, setelah not harus ada have. Nah, setelah have itu harus kata kerja bentuk ketiga. Di situ ada got, itu bentuk ketiganya dari get ya. We would not have got an accident. Itu berarti bentuk tensesnya adalah past future perfect tense. Sedangkan if clause-nya memakai past perfect tense dengan rumus di situ ada subjeknya adalah John. Setelah John ada had sesuai dengan rumusnya. Setelah had harus ada kata kerja bentuk ketiga. Di situ ada driven, itu bentuk ketiganya dari drive. Dan di contoh yang ketiga itu if clause-nya diletakkan di awal kalimat sehingga membutuhkan penghubung koma. If you study seriously, you would have won the science Olympiad. Jadi di situ setelah if clause ada if di situ ya. Ada subjeknya you, setelah you ada had, setelah had harus kata kerja bentuk ketiga, di situ ada studied, itu bentuk ketiganya dari study.
itu if clause-nya, berarti memakai past perfect tense. Sedangkan main clause-nya memakai past future perfect tense dengan rumus ada subject you. Di situ terus ada would, setelah would ada have, setelah have bentuk ketiga. Di situ ada want, bentuk pertamanya adalah will. Sudah jelas kan? Baiklah, kita akan menyimpulkan penggunaan conditional sentence dalam tipe 0, 1, 2, dan 3. Kita mulai dari yang tipe 0 dulu. Jika tipe 0 itu digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang sudah menjadi fakta atau kebenaran umum. Contohnya, if you heat water, it boils. Jika kamu memanaskan air, airnya mendidih. Itu kan berarti sudah menjadi fakta atau kebenaran umum. Sedangkan di tipe yang pertama itu digunakan untuk mengandaikan sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi. Jadi kalau misalkan kalian itu yakin pengandaian kalian itu akan terjadi, maka kalian harus memakai tipe yang pertama. Contohnya, if you study, you will pass the exam. Jika kamu belajar, kamu akan lulus ujian. Nah, itu berarti sangat mungkin terjadi, asalkan kita belajar, pasti akan lulus ujian. Sedangkan tipe yang kedua itu digunakan untuk pengandaian atau untuk mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi. Jikapun itu terjadi, pasti sangat kecil sekali kemungkinannya. Itu contohnya, if I had enough time, I would go swimming. Jika saya punya waktu yang cukup, saya akan pergi berenang. Tapi kenyataannya itu kan sudah lampau terjadi. Kenyataannya kita nggak punya cukup waktu sehingga tidak bisa untuk pergi berenang. Jadi tipe yang kedua ini digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang sangat mungkin kecil kemungkinannya untuk terjadi, atau kita hanya berhayal saja. Berhayal kalau kita punya waktu yang cukup padahal nggak punya waktu, seperti itu. Sedangkan di tipe yang ketiga itu digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang biasanya digunakan untuk menyatakan suatu penyesalan. Dan ini pun juga tidak mungkin terjadi ya. If you had given me a cake on birthday, I would have been very happy. Jika saja kamu memberiku sebuah kue di hari ulang tahunku, aku pasti sangat senang. Tapi kenyataannya kamu tidak memberiku kue, sehingga itu merupakan suatu penyesalan. Mengapa kamu nggak memberiku kue di hari ulang tahun? Seperti itu. Itulah tadi pembahasan tentang conditional sentence dengan semua tipe. Semoga bermanfaat. Thanks for watching and see you soon on another lesson.